Jadi saya ulangi, Rasulullah kena sihir dari Labid bin As'am, yaitu sihirnya berupa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sedaya, pada malam hari ini setelah kita menunaikan sholat wajib, sholat maghrib berjamaah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti majelis yang di sini majelis yang mulia, karena di dalam majelis ini kita mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi intinya ya yang kita bahas tentang Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW atau Al-Hadis. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita sampaikan sholawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan ajarannya, dengan petunjuknya, dengan bimbingannya, kita semua bisa memahami din, yaitu al-Islam. Semoga kita tergolong menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak di kemudian hari kita memperoleh syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita zikir dulu sebelum kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun nikmatu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah
mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dipun lajengaken nggih piyambak atas 3 dosa 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diteruskan sampai 10 kali. Dan doa yang merupakan doa harian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Matur nuwun, mugi-mugi zikir kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala semakin lancar, kemudian semakin rutin dan mengingatkan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini sekaligus tahsin ya, membetulkan bacaan-bacaan kita bersama. Monggo diambil Al-Qur'an, Mbak. Ambil Al-Qur'an surat 114. Di situ sudah ada, Pak Taryani. Ya. Surat An-Nas. Surat An-Nas, surat yang
paling akhir. Surat yang ke-114. Kalau menurut wahyu Pak, surat sebelumnya surat napa nggih sing kula panjenengan waos-waos sadurunge surat An-Nas? Surat mboten niku wau. Sing kul a'udzu birabbil falaq. Surat Falak. Surat Falak terus niku nyambung surat An-Nas. Aslinipun menawi wonten ing Al-Qur'an niku surat niku waurumin Al-Falaq riyin terus An-Nas. Tapi nek gen napa niki juz amma niku dimulai dari surat An-Nas rumiyin. Sebab dinggo belajar dimulai dari surat yang pendek-pendek dulu. Kalau juz 30 itu dimulai dari surat An-Naba. Nggih, niku panjang banget, 42 ayat. Nah, mboten lepat. Jadi kula ngapalke panjenengan rada dangu, rada angel. Pramila dimulai saking wingking paling akhir yaitu yang ke-114 surat An-Nas. An-Nas artinya manusia, Pak. An-Nas niku kula panjenengan iki An-Nas manusia. Lah manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu An-Nas manusia kalau wau. Tapi ketika manusia tadi tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikembalikan dibalik, Pak. Bukan makhluk yang mulia tapi makhluk yang paling rendah. Menjadi mangke dikembalikan dalam kondisi yang sangat hina. Nah, niki surat An-Nas kalau tadi saya bilang didahului surat Qul a'udzu birabbil falaq. Niki asline Pak, gandeng urut. Wahyune niku ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad itu para penafsir dan meneliti turunnya Al-Qur'an itu surat Al-Falaq tadi itu diturunkan ke-20, diwahyukan wahyu yang ke-20, Pak. Nah, terus surat An-Nas diwahyukan pada urutan yang ke-21. Tetapi kemudian ditata di dalam Al-Qur'annya itu ada pada 113 dan 114. Ya, yaitu di posisi yang terakhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan niki biasa zikir, niki kan mesti membaca niki wau. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus dilajengaken surat An-Nas. Monggo diwaos. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Monggo sepeda malih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Matur nuwun. Saya sangat bacaanipun sambil kita niki jenenge kalih tahsin, Pak. Tahsin niku sinau melih bareng-bareng bener-benerake bacaan-bacaan sing kirang leres. Misalnya kalau wau niki waktu pertama kan kula panjenengan macane tesik enten sing malikin nas. Lah niki fathahe nggen mim niku pendek. Bacanya malikin nas. Mungkin nek enten nggen nggih malikin, nek enten nggen Al-Fatihah maliki yaumiddin, mime dawa, mimnya panjang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini termasuk surat-surat memohon perlindungan kepada Allah. Kalau wangsul nggih, surat-surat perlindungan kepada Allah. Nah, tata cara kula panjenengan minta perlindungan kepada Allah itu ada beberapa macam, Pak. Bacaannya yang pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niku surat ayat perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah. Nek kula panjenengan enten masalah apa-apa yang kaitannya dengan kula panjenengan apa takut, apa khawatir dan sebagainya, baca niku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badhe baca Al-Qur'an, baca niku namanya niku ta'awudz. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dinamakan bacaan ta'awudz, yaitu bacaan perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah. Terus enten malih, Pak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Enten nggih, Pak, gen dikir niku. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Niki nek panjenengan badhe napa mawon, misale ndamel griya enggal badhe ditempati niku doane niku, Pak. Badhe mlebet griya enggal niku a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan kepada Allah dengan ayat-ayatmu, ya,
A'udzu bikalimati, dengan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, tammati min syarri ma khalaq, dari segala yang engkau ciptakan, ya, sing diciptakan Allah niku kan ada yang makhluk ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Segala makhluk yang ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala kula berlindung kepada Allah. Misalnya ciptaane Allah Subhanahu wa taala yang selamanya menjadi musuh kita, itu apa? Yaitu syaiton. Lah niki wau kula panjenengan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada nabi, yaitu surat An-Nas. Niki wonten ceritane, Pak. Ada kalau di dalam Al-Qur'an namanya asbabun nuzul. Sebab-sebabe dua ayat niki turun, Pak. Tadi kan dua surat ini turun. Yang pertama surat Al-Falaq, yang kedua surat An-Nas. Nah, surat niki dinamakan surat Madaniyah. Golongan surat Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Yaitu surat-surat yang turunnya di kota Madinah. Jadi surat An-Nas dan surat Al-Alaq niku Al-Falaq tadi itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah hijrah di kota Madinah. Maka ini termasuk surat Madaniyah. Disebut surat Madaniyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyebutnya dengan al-muawwidataini, yaitu tadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas, al-muawwadataini, surat perlindungan. Ni itu artinya dua, Pak. Jadi dua surat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul, asbabun niku sebab-sebab, an-nuzulu niku artinya temurunnya. Sebab turunnya dua surat tadi, Pak. Yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Niku menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, niki asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat tadi niku dikisahkan, diceritakan dalam hadis yang diturunkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengisahkan turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas, disebut asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat tadi. Pada waktu itu Rasulullah sakit, Pak. Rasulullah sakit agak keras. Sakitnya agak nemen, Pak. Jadi Rasulullah menderita sakit yang agak serius sakitnya. Kemudian ketika Nabi sakit, itu malaikat Jibril datang, Pak. Cara kita itu meninjau orang sakit itu loh. Apa namanya? Besuk. Nah, nek kula panjenengan sing besuk sedulure, koncone, jamaah Nabi Muhammad selain jamaahnya
umatnya yang besok malaikat Jibril. Nah, ketika malaikat Jibril besok kepada Nabi Muhammad, waktu itu pas sakit itu, malaikat Jibril mengetahui, mendeteksi bahwa Nabi Muhammad ini sakitnya karena kena sihir. Nabi Muhammad juga kena santet. Iya, kena. Nah, yang menyantet itu, yang membuat sihir itu namanya Labid bin Asham. Ya. Kula wangsuli sing nyihir sing nyantet Nabi Muhammad niku namanya Labid bin Asham. Niku sing nyantet Rasulullah. Nah, malaikat Jibril ngertos santete niku berupa napa? Yaiku berupa buhul. Makanya dibacakan kul a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Allah dari buhul-buhul, bundelan, Pak. Jadi memang ada, Pak. Santet, Rasulullah disantet oleh ini orang-orang Yahudi nih, Pak, yang nyantet ini. Pakainya bundelan, buhul, bahane nganggene ijo, Pak. Bahane duk, ngertos nggih? Bahane ijo, jumlahe bahane niku ijoke 100, Pak. Dibundelke niku terus ditiupke masuk ke dalam tubuhnya Rasulullah. Nah, Rasulullah kena itu sakit sampai agak sakit keras dan lama. Kemudian malaikat Jibril turun mengetahui, maka kemudian Allah mewahyukan surat niki, Pak. Qul a'udzu birabbil falak. Mulane kula panjenengan niki nek tiyang napa mawon nggih untuk tolak balak niku nganggene surat niku. Qul a'udzu birabbil falak dan qul a'udzu birabbin nas. Niku perintahe saking Allah, Pak. Dawuhe saking Allah kados niku mboten salah. Nggih. Nah, makanya setiap kita zikir setelah sholat disuruh di dalamnya ada bacaan Qulhu, terus falak, terus surat An-Nas. Niku wau ceritane niku wau, Pak. Dados asbabun nuzule Nabi Muhammad sakit. Ternyata setelah Jibril turun besok Kanjeng Nabi, ternyata Nabi Muhammad kena santet, kena sihir. Kemudian Allah ndawuhi, Qul a'udzu birabbil falak. Katakan, ngomong Nabi Muhammad. Qul itu ngomong. Qul ngomong Muhammad. A'udzu, aku berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq, dari hal-hal yang syarrun itu yang buruk, Pak. Dari semua yang buruk-buruk juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq. Niku wau. Dari apa niku buhul-buhul niku wau sing dihembuskan dan dari keburukan-keburukan itu wau. Maka keburukan buhul tadi kita kalau sore terutama ya itu pagi disuruh membaca itu berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang zikirnya panjang tadi, kemudian membaca Qulhu, falak,
surat An-Nas. Niki memang diajarkan. Niku mboten salah, mboten keliru. Memang itu seperti itu ajarannya. Jadi saya ulangi, Rasulullah kena sihir dari Labid bin As'am. Yaitu sihirnya berupa niku wau bundelan ngangge ijo jumlahe 100. Kaya benang iki lho, Pak. Niku aneng 100 ler, Pak. 100 biji. Lah niku dibundelke dados 11, Pak. Menjadi 11 bundelan. Jumlahnya ada 100 batang, 100 niki lah. Benang ini wau ijonya dibundeli menjadi 11 buhul. Lah niku mbuh priye carane nganggo bantuan jin, bantuan setan niku namanya sihir, ditiupkan kepada badan Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian sakit. Lah kula panjenengan nek badhe sari niku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doane nek badhe tidur pripun? Bismika Allahumma ahya wa amut. Bar niku maca Al-Fatihah, Qul hu, Falak, Nas. Jenengan saderenge sare wudu rumiyin. Nek badhe sare wudu, Pak. Kados badhe salat. Nggih. Insyaallah kula terbiasa kados niku, ngamalke niku. Nek badhe sare wudu rumiyin. Terus mengke nek pun mapan napa kalih lenggan saderenge mapan pun suci kondisinya membaca niku wau. Nggih, bismika Allahumma ahya wa amut. Niki doanya sebelum tidur. Nah, kemudian amalan sampai tidur itu jenengan baca tadi Al-Fatihah, Qul hu, Falak, Nas. Nah nek dereng saged sare dilanjutke surat napa, Pak? Ayat kursi. Qul hu, Falak, Nas, ayat kursi. Lah nek jenengan dereng saged sare meleh dilanjutkan pada surat terakhir ayat terakhir surat Al-Baqarah mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Biasane nek kula niku maos niku dereng rampung mpun tilem. Biasane kula maos niku dereng rampung mpun kelalen. Engko esuk-esuk wis aku bengi macane tekan apa. Dan tidurnya insyaallah nyenyak, kemudian tidur yang kualitasnya bagus. Nah, tata cara tidur Rasulullah miringe teng kanan. Miring ke kanan. Bantalane ngangge asta kanan. Miring ke kanan, bantale nganggo astane ngangge tangannya. Mengke tapi biasanya nggih tidak betah sampai bangun. Biasanya ya molak-malik, tidak masalah. Tapi yang diajarkan itu ketika mapannya itu miring ke kanan, tangannya tinggi bantal, terus mause bismika Allahumma ahya wa amut, terus wau niku surat-surat untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sakniki tiang-tiang mastani surat untuk
Apa Pak? Ruqyah. Ruqyah, surat-surat untuk ruqyah. Maksudnya apa? Mengusir setan, mengusir iblis yang mengganggu termasuk santet niku wau Pak. Lah nek kula panjenengan ketika sebelum tidur sudah membaca itu insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tadi qul a'udzu birabbin nas, termasuk qul a'udzu birabbil falaq. Lah mengkene apa badhe mapan sare terus misale kentut batal kan wudune yo ditutup kemawon sarene. Nek badhe wudu malih nggih monggo. Tapi ketika mulai mau sholat, mau tidur itu berwudu dulu dan dianjurkan anu Pak, siwak. Nah, siwak niku teng mriki mboten wonten. Kesulitan kita mencari siwak niku ngangge niku Pak, kayu. Batang niku sing entene teng Mekah niku. Nggih kayu siwak niku sing nggih sikat gosok gigi niku. Tapi nek enten mriki nggih nganggene jenengan nggih sikat kalih odol enten mawon wis. Tapi odole aja Pepsodent jare. Nah, sikatan wudu terus niku wau berangkat tidur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nas tadi artinya An-Nas itu manusia. Lah, An-Nas niku surat tadi diwahyukan di Mekah, di Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Jumlahnya ada 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril, ini shinnya syarril mantep ya. Shin min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati, karena tasdid niki nun nggih, jinnati wan nas, nunnya juga tasdid. Nah, artinya yaitu qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, yaitu Robnya manusia, birabbin nas, malikin nas, maharajanya Pak, bukan hanya raja, maharajanya para manusia. Mengke tak jelaske siji-siji. Neng apa bedane raja di dunia yang ada sekarang ini? Misalnya Raja Salman, apa Raja niko teng Jogja Hamengkubuwana, nek teng Solo namine Paku Buwana. Paku niku nggih paku, buwana niku bumi. Pakune bumi. Lah nek teng Yogyakarta namanya Hamengku. Hamengku niku ngrengkuh. Termasuk ngangkat. Buwana niku bumi, dadine sing bopong. Bumi Hamengku buwana. Niki cerita niku contoh raja teng donya. Nek teng keyakinan kula malikin nas, rajanya raja maharaja manusia. Bentene napa Pak? Misalnya raja niku duwe pembantu. Biasanya kan nek minggu libur, nek akad libur. Kowe mengko akad niki rajane bilang, akad kudu mangkat, lembur. Mangkat mboten?
mangkat. Perintahnya pasti dijalankan. Tapi Allah juga merintah sama Malik. Kamu sholat. Tapi Allah punya perintah-perintah yang tidak bisa dilakukan oleh raja yang ada di dunia itu, Pak. Hamengkubuwono ora iso. Sapa wae Raja Salman ora bisa. Contone, wau kan punya hamba berupa pembantu ya. Jongose. Sakniki raja bilang, kamu darahnya berhenti. Bisa berhenti tidak dengan kalimat yang disampaikan oleh raja tadi? Enggak bisa. Kon mati. Ora bisa. Kecuali dibunuh kalau raja manusia. Tapi kalau Allah, Maliknya, rajanya raja yang maha raja. Semua kehendaknya bisa dilaksanakan dan bisa diperintahkan. Tapi kalau raja di dunia ini perintahnya tidak absolut. Maksudnya perintahnya terbatas. Kowe merono. Kamu besok ke sana ya, ke pasar ya, belanja. Bisa. Tapi kamu jangan berdenyut jantungnya. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, ini Pak, bedane Malike menungso karo Malike Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami-sami Malikun, Malik. Niku artinya raja. Tapi nek rajane manusia niku biasa toh ada hal-hal yang tidak bisa diperintahkan dan tidak bisa dilakukan itu ada. Yo merintah apa-apa iso. Tapi ono bagian-bagian sing ora bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kun semuanya bisa. Apa saja. Kamu jangan berkedip. Mentelang terus. Sakit. Manusianya enggak bisa. Tapi kalau Allah yang memerintahkan bisa. Orangnya enggak berkedip terus. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Qul a'udzu birabbin nas. Aku katakan Muhammad niki kul niku asline saking Allah dawuhi Nabi Muhammad. Tapi perintah ini tidak hanya kepada Nabi Muhammad, juga kepada umatnya Nabi Muhammad. Kul katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbin nas. Berlindung kula panjenengan mengke nek badhe sare niku aku berlindung kepada Robnya manusia. Rabbun niku sing menciptakan, sing memelihara, sing memberi rezeki, Pak. Jadi kul a'udzu birabbin nas. Nah, nase ping pira, Pak? Niku, Pak. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, 3 kali kan? Itu tafsirnya kayak begini, Pak. Ternyata nas Allah Subhanahu wa taala mengatakan 3 kali kul a'udzu birabbin nas niku sing pertama nas nggon kul a'udzu birabbin nas niku artinya manusia yang masih kecil. Nembe lahir anak-anak. Lahir sampai anak-anak. Malikin nas niku wis dewasa. Wis remaja, wis bisa pinter napa-napa, sudah membedakan yang benar dan yang salah. Ilahin nas. Nas manusia yang ketiga di situ adalah manusia dewasa yang sudah hampir meninggal, Pak. Jadi cara sakniki manusia usia lanjut. Lansia.
manusia usia lanjut yo 50 mrono lah. Kados kula panjenengan iki wis turahane. Berarti wis nas yang ketiga. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad juga semua manusia, aku berlindung kepada Allah birabbin nas. Robnya manusia, manusia sing isik cilik bau. Makanya Rob niku artinya yang menciptakan. Baru diciptakan kan masih kecil, Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Hei manusia-manusia, kamu berlindung kepada Allah. Robnya manusia. Nah, Rabbun niku terjemahannya Pak, artinya tafsirnya itu Tuhan Rob, tapi yang menciptakan, yang memelihara, kemudian juga menguasai dan yang memberikan rizki, Pak. Jadi manusia tadi dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan niku diciptakan bar digawe ora diglethakke, Pak. Nah, makanya bertambah besar, dipenuhi kebutuhannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian nembe dumugi ayat sing pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.